Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok K dengan tema hujan. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Faizal dengan NRP 16.202108. Dan saya Saidina Gustiansa dengan NRP 16/2021/9. Saya Wahyudi dengan NRP 16.2021.042. Yang pertama di sini ada menu awal, yaitu ada tombol start. Jika kita mengklik tombol start, maka akan masuk kepada menu dari materi-materinya, di mana ada pengertian, jenis, penanggulangan, dan kuis. Yang pertama kita masuk ke menu pengertian. Pengertian hujan. Hujan adalah proses turunnya air dari atmosfer bumi ke permukaan tanah dalam bentuk tetesan air. Ini terjadi ketika uap air dalam udara mengalami kondensasi dan membentuk awan yang kemudian menjadi terlalu berat sehingga butiran air jatuh ke bumi. Bagaimana proses hujan bisa terjadi? Hujan terjadi melalui 3 tahapan, yakni penguapan, evaporasi, pengembunan, kondensasi, dan pencairan presipitasi. Berikut penjelasan 3 tahapan dalam proses terjadinya hujan. Yang pertama, evaporasi. Proses terjadinya hujan dimulai dari tahap evaporasi, yaitu peristiwa berubah air laut menjadi uap air. Sinar matahari membuat berbagai air di permukaan bumi menghangat, seperti air laut, air sungai, dan air danau, dan lainnya. Setelah air menghangat, air akan berubah menjadi uap air dan menguap ke udara sampai ke langit. Yang kedua, kondensasi. Setelah itu, uap yang terkumpul di langit ditampung oleh awan. Kemudian terjadi kondensasi, yaitu peristiwa berubah uap air menjadi kristal es di awan. Setetes demi setetes, air tersebut berkumpul dalam awan. Tetesan air tersebut mengembun, menabrak, hingga berkumpul menjadi satu. Akibatnya, awan semakin berat karena semakin banyak kandungan airnya. Yang ketiga, presipitasi. Ketika awan telah menjadi sangat berat, awan tak dapat lagi menampung air, maka perlahan air di awan mencair dan jatuh ke daratan. Tahapan ini dikenal sebagai peristiwa presipitasi, yaitu peristiwa pencairan awan menjadi butiran air. Butiran air dari awan yang jatuh ke dataran disebut sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke dataran kemudian kembali ke tanah, sungai, danau, hingga laut. Lalu berulang lagi ketika tahapan itu sampai terjadi hujan lagi. Lalu pada menu materi kedua terdapat jenis, yaitu terdapat hujan gerimis, hujan deras, hujan asam, hujan badai, dan hujan es. Pertama kita masuk ke menu hujan gerimis. Hujan gerimis adalah jenis hujan yang turun dengan tetesan air kecil dan lembut. Saat hujan gerimis, langit akan tampak mendung, tapi tidak begitu gelap seperti saat hujan lebat. Tetesan air sangat kecil dan terasa lembut saat jatuh ke tanah. Lalu yang kedua ada hujan deras. Hujan deras adalah ketika hujan turun dengan sangat kuat dan banyak air. Ketika hujan deras terjadi, air turun dari langit dengan cepat dan keras. Hujan deras membuat suara gemuruh seperti ketika air turun dari atap rumah kita. Yang ketiga ada hujan asam. Hujan asam terjadi ketika udara tercemar oleh zat-zat seperti gas buangan dari mobil atau asap dari pabrik. Ketika air tercampur dengan zat-zat ini di udara, maka hujan yang turun akan menjadi asam. Hujan asam bisa membuat tanah dan air menjadi lebih asam dari biasanya, dan ini bisa merusak tumbuhan dan hewan di lingkungan kita. Jadi hujan asam bukanlah hal yang baik untuk kita dan lingkungan. Yang keempat ada hujan badai. Hujan badai adalah jenis hujan yang datang dengan cuaca yang sangat buruk. Ketika hujan badai terjadi, langit akan sangat gelap dan angin bisa sangat kencang. Tetesan air jatuh dengan cepat dan keras ke tanah, membuat suara gemuruh seperti kita mendengar suara drum. Terkadang petir dan kilat juga menyertai hujan badai. Dan yang terakhir adalah hujan es. Hujan es adalah ketika air turun dari langit dalam bentuk butiran-butiran es kecil. Ini berbeda dengan hujan biasanya yang turun dalam bentuk tetesan air cair. Ketika udara di atas kita sangat dingin, tetesan air yang jatuh dari langit bisa membeku
dan menjadi es kecil sebelum mencapai tanah. Saat hujan es terjadi, kita bisa melihat butiran-butiran es yang putih dan keras jatuh dari langit. Lalu pada menu materi ketiga yaitu penanggulangan. Penanggulangan. Nah, pada penanggulangan dampak hujan kita dapat melakukan 3 step, yaitu adalah membuang sampah, reboisasi, dan recycle ya. Pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Selalu membuang sampah pada tempatnya dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas dari sampah. Kita dapat mengurangi resiko genangan air dan banjir saat hujan turun. Selanjutnya, kemudian ini reboisasi. Pada proses reboisasi, membantu mengatur siklus air di lingkungan dengan menanam lebih banyak pohon. Kita dapat mengurangi resiko terjadinya banjir dan tanah longsor akibat hujan yang berlebihan. Ini 3, recycle atau daur ulang. Sampah-sampah ini jika tidak didaur ulang bisa terbawa oleh air hujan dan mencemari sungai, laut, dan tanah. Dengan mendaur ulang, kita membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi risiko polusi air yang disebabkan oleh hujan. Lalu pada menu materi yang keempat terdapat kuis dengan yang terdiri dari 3 soal. Ketika masuk ini terdapat tombol untuk memulai kuis dengan soal yang pertama yaitu yang termasuk ke dalam jenis-jenis hujan. Jika kita menjawab dengan salah, maka akan terjadi jawaban salah dan kita diminta untuk mengulang kembali. Lalu ketika kita menjawab hujan benar, menjawab jawaban yang benar, maka jawaban benar akan muncul dan kita dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya adalah apa yang terjadi jika awan penuh dengan uap air. Ya kita memilih bunyi gemuruh, jawabannya salah. Balik lagi, kalau misalnya kita pilihnya turunnya hujan, jawabannya adalah yang benar. Lalu untuk soal selanjutnya, cara untuk menanggulangi dampak hujan yaitu kecuali kalau kita pilih membakar sampah, kalau kita memilih jawabannya yang benar. Ya, next. Ya, mungkin sekian presentasi slide dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.